Teman-teman sekalian, sebenarnya saya ingin membuat konten ini dari beberapa hari yang lalu, sekitar 2 hari atau 1 hari yang lalu. Tetapi waktu itu saya masih belum yakin, saya masih ragu barangkali berita ini masih hoax. Tetapi sekarang saya mempercayai, saya meyakini bahwa berita ini adalah solid, bukan hoax. Saya buatkan videonya. Siapa dia? Kita bahas Bupati Morowali Utara. Bupati Morowali Utara. Kenapa saya bahas ini? Karena beliau adalah orang pertama, pejabat pertama di Indonesia yang terkena virus corona dan meninggal. Itu poinnya. Nah, sekelas atau orang dengan kualitas standar kesehatan seperti Bapak Bupati dengan kemampuan ekonomi yang bagus, dengan protokoler yang cukup ketat, itu saja terkena virus corona, apalagi dengan kita-kita. Jadi tujuan saya membuat konten ini adalah membuat kita take it seriously. Jadi harus dipahami bahwa corona ini serius, walaupun kita harus menghindari dari kepanikan. Tetapi intinya bahwa corona ini adalah serius. Sayangi keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, dengan informasi-informasi dan dijalankan tata cara bagaimana caranya melindungi diri kita dari corona. Subscribe. Kita lihat di sini di antaranews.com, Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor meninggal dunia. Kita baca ya bersama-sama. Sulawesi Tengah, Insinyur Aptripel Tumimomor MT dilaporkan meninggal dunia di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar pada tanggal 2. Nih pada tanggal 2 itu hari itu juga sebenarnya malam hari saya pengen bikin konten tapi saya belum yakin. Oke. Belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Morowali Utara mengenai berita duka ini. Namun Karo Humas dan Protokoler Pemprov Sulteng Haris Kariming di Palu membenarkan kabar duka cita itu. Menurut kabar Humas Morowali Utara Heri Pinontoan dalam penjelasannya di Facebook pemerintah Kabupaten Morowali pada Kamis petang, almarhum sebelumnya mendapat perawatan RSU Kolonadale, ibu kota Kabupaten Morowali Utara, karena gangguan kesehatan, namun kemudian dirujuk ke Makassar pada Rabunya. Nah, Rabunya dibawa ke Makassar dan Kamisnya meninggal dunia, berarti sangat cepat. Di RSU Kolonadale, beliau telah menjalani pemeriksaan cepat rapid test, namun hasilnya negatif. How come? Hasilnya negatif tetapi kemudian meninggal, ujarnya, dan menambahkan bahwa hari Kamis malamnya menjalani pemeriksaan lab namun belum diketahui hasilnya. Insinyur Aptripel Tumimomor yang berprofesi pengusaha itu terpilih menjadi bupati definitif. Nah, ini nggak penting tentang definisi dan lain sebagainya. Intinya bahwa beliau meninggal dunia karena positif corona. Ya, banyak konfirmasi berita bahwa beliau meninggal karena corona. Ya, ini juga di Solo Post, Doli Post diberitakan bahwa beliau memang meninggal karena corona. Bupati Morowali Utara dimakamkan sesuai protokol COVID-19. Nah, yang ingin saya bahas ini adalah protokoler COVID-19 itu semacam apa? Mari kita lihat dan kita cari informasinya. Pada Jumat 3 April, jenazah Aptripel Tumimomor Bupati Morowali Utara dimakamkan dini hari Jumat. Jadi Kamis meninggal, langsung dimakamkan hari Jumatnya. Proses pemakaman orang nomor 1 di Morowali Utara ini dilangsungkan berdasarkan arahan protokoler penanganan jenazah pasien terjangkit virus corona. Nah, oke. Jadi kita yakin bahwa berita ini ada firm, berita ini bukan hoax. Atau teman-teman yang punya berita lain atau pandangan lain, informasi lain, silahkan komen atau memberi informasi ke kami, dan informasinya akan kami sangat hargai, appreciate it. Alright. Dan ini dia yang ingin saya dapatkan tentang pemahaman protokoler
pemakaman jenazah corona. Itu semacam apa? Kita ambil dari sini aja. Ya, ini dari Republika, karena koran ini koran terpercaya. Zamannya Bapak Habibie. Koran ini koran republika.co.id Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta telah mengeluarkan surat edaran nomor 05/SE/2020 tentang kegiatan pemakaman jenazah penderita COVID-19 di DKI Jakarta. Saya kira ini similar ya, DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain atau daerah-daerah lain. Sesuai surat edaran tersebut dijelaskan bahwa protokol ketat pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19, yaitu prosedur penguburan sedikit berbeda dengan jenazah lain pada umumnya. Apa yang membedakan? Kepala Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Siti Hasni mengatakan, ada prosedur yang ketat dalam pemulasaran dan pemakaman COVID-19. Ketika pasien COVID-19 dinyatakan meninggal dunia, pemulasaran jenazah diberlakukan khusus. Nah, khususnya di mana nih? Ya, ini dengan ditutup dengan kantong jenazah. Ya, bedanya dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dimasukkan ke dalam peti mati yang kemudian dilapisi oleh plastik tertentu. Nah, plastik tertentu saya kira ini plastik yang berhubungan dengan medis ya. Ada protokol khusus yang tidak boleh dilanggar. Ketika pasien meninggal, jenazah dibersihkan dan langsung dilapisi kantong jenazah sesaat sebelum dimasukkan ke dalam peti, kata Hasni kepada wartawan pada Rabu. Bagi keluarga yang ingin melihat, Hasni menganjurkan di rumah sakit dengan dibatasi ruang tertentu. Jadi untuk melihat jenazahnya saja harus ada pembatasan. Kita tidak langsung melihatnya secara telanjang seperti biasanya. Jadi ada pembatasan di ruang tertentu, mungkin ruang berkaca ya, imajinasi saya seperti itu. Untuk melihat jenazah terakhir kali sebelum dimasukkan ke peti jenazah. Jadi ada kesempatan untuk melihat keluarga kita, dan saya kira tidak semuanya, hanya orang-orang tertentu yang diizinkan oleh rumah sakit untuk melihat dari ruang yang berbeda atau dari jarak tertentu dengan menggunakan saya yakin kaca. Karena kalau sudah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan dilapisi plastik, peti tidak boleh dibuka lagi. Ini protokol baik oleh petugas pemulasaran atau pihak keluarga. Jadi bedanya kalau itu sudah baik petugas atau siapapun tidak boleh membukanya lagi. Karena itu, Hasni meminta kerelaan dan keridhoan pihak keluarga terkait prosedur ini. Kita memang keluarga rela dan ridho dengan proses protokol ini, karena tidak boleh jenazah yang sudah di peti diambil oleh pihak keluarga dan dibuka. Ini sangat berbahaya karena bisa memaparkan penyakitnya ke orang lain. Prosedurnya tetap petugas yang akan mengebumikan. Jadi dikebumikan atau disemayamkan itu juga petugas. Petugas yang membawa jenazah ke tempat pemakaman pun akan dibekali dengan pakaian khusus atau paling tidak alat pelindung diri APD sesuai standar medis saya kira ya, sehingga keluarga tidak diperkenankan ikut mengebumikan. Namun ia tetap memberi ruang bila pihak keluarga ingin tetap hadir di dalam proses pemakaman, bisa menghadiri dari jarak yang dibolehkan, jarak tertentu. Keluarga tidak boleh sampai dekat dengan liang lahat. Termasuk pihak keluarga yang ingin mendoakan mayat maksudnya ini mungkin keluarga yang sudah dikebumikan, ia menyarankan bisa berjarak lebih jauh dari liang lahat. Hasni menegaskan pembatasan ini bukan berarti membatasi pihak keluarga, tetapi ini dalam protokol kesehatan bagi pemakaman jenazah yang menderita penyakit menular semacam corona. Protokol ini justru menjaga agar pihak keluarga tidak ikut tertular saat proses pemakaman jenazah, yang ini sering disalahpahami oleh orang-orang yang
belum teredukasi dengan benar, dengan baik, sehingga punya prediksi atau perkiraan anggapan yang negatif. Dikatakan dia saat ini pihak pemakaman dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI telah menyiapkan 2 tempat pemakaman, yaitu TPU Pondok Rangon. Nah, ini tidak penting lah ya. Kalau kita masih di sekitar Jabodetabek, kita masih siapkan transportasi. Oke, ini khusus pembahasannya di wilayah Jakarta. Makanya tidak begitu penting untuk saya utarakan, tetapi yang jelas protokoler pemakaman jenazah memang dilakukan secara khusus. Ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja ya teman-teman, terjadi di semua negara, bahkan di Italia. Di Italia akhir-akhir ini, atau kalau teman-teman mencari informasinya sekarang-sekarang ini, Italia dalam keadaan yang sangat luar biasa panik. Dan banyak mayat-mayat. Ada cerita di Amerika juga mayat dibiarkan begitu saja. Alhamdulillah di tempat negeri kita itu tidak terjadi. Tetapi kawan-kawan, yang ingin saya ingatkan adalah jangan lupa bilang sama teman-temanmu untuk subscribe channel ini. Take a serious, please take a serious. Ini masalah serius. Ini masalah hidup dan mati. Bukan masalah rezeki, bukan masalah kekayaan, bukan yang lain-lain. Ini adalah masalah hidup dan mati. Yes, kematian itu urusan Allah, itu urusan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang beragama wajib dan harus berusaha, berikhtiar. Itu poinnya. Jadi, kalau seseorang sekaliber bupati bisa terkena corona dan meninggal, itu adalah pelajaran. Itu adalah pelajaran penting. Itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kita, bahwa kita benar-benar menganggap penyakit ini serius dan kita harus memikirkan caranya bagaimana kita tidak tertular, dan jangan sampai keluarga, orang-orang yang kita cintai, saudara, teman, anak dan semuanya tidak tertular. Motonya, stay at home. Jaga jarak. Itu yang selalu diutarakan baik oleh pakar-pakar atau influencer-influencer atau siapapun, karena itulah cara yang paling masuk akal menghindari corona. Oke guys, thank you very much for watching and hearing, mendengarkan dan melihat videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.